Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Ibu senantiasa berharap semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama Ibu Alikta. Hari ini kita akan belajar muatan pendidikan kewarganegaraan kelas 2 tema 1. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pengamalan sila pada Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua. Masih ingatkah kalian dengan sila pertama Pancasila? Ya, benar. Bunyi sila pertama pada Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Anak-anak, perhatikan gambar di layar. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang emas. Kemudian, perhatikan 3 gambar di layar. Gambar pertama menunjukkan seorang anak sedang beribadah di tempat ibadahnya. Gambar kedua menunjukkan seorang anak sedang berdoa sebelum makan. Gambar ketiga menunjukkan seorang anak sedang menyiram tanaman. Ketiga gambar tersebut adalah perwujudan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Gambar pertama yang menunjukkan seorang anak sedang beribadah di tempat ibadahnya menunjukkan bahwa kita harus beribadah sesuai agama kita masing-masing. Hal tersebut merupakan pengamalan sila pertama pada Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Gambar kedua yang menunjukkan seorang anak sedang berdoa sebelum makan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Kita wajib berdoa sebelum memulai kegiatan sebagai tanda bahwa kita mengamalkan sila Pancasila yang pertama. Gambar ketiga menunjukkan seorang anak sedang menyiram tanaman. Kita harus menyayangi dan merawat makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk ciptaan Tuhan tidak hanya manusia, tetapi juga binatang dan tanaman. Maka kita wajib menyayangi binatang serta merawatnya dengan baik. Apabila kita memiliki tanaman di rumah, kita juga harus merawatnya dengan baik. Tidak boleh asal-asalan, apalagi membiarkannya begitu saja tidak terawat. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, selain 3 hal tersebut, pengamalan sila pertama pada Pancasila antara lain, pertama, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus yakin bahwa alam semesta dan seisinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, termasuk diri kita. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana caranya? Yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Kita wajib menghormati agama yang dianut oleh orang lain, tidak boleh menghina, apalagi mengejek.
meskipun agama teman kita berbeda dengan agama yang kita anut. Yang keempat, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. Ketika ada teman kita yang hendak melakukan ibadah sesuai agamanya, kita tidak boleh mengganggu. Termasuk juga tidak boleh mengganggu peribadatan orang lain yang agamanya sama dengan kita. Misalkan, ketika sholat di sekolah, kita tidak boleh mengganggu teman kita yang sholat dengan khusyuk, sementara kita hanya bermain atau ingin mengajaknya mengobrol di tengah sholat. Hal tersebut tidak baik dan menunjukkan bahwa anak tersebut tidak mengamalkan sila pertama pada Pancasila. Selanjutnya, setiap orang wajib melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya. Selanjutnya, kita harus menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan, baik itu agama kita sendiri maupun agama yang dianut oleh teman kita. Dan terakhir, kita harus mencintai dan merawat makhluk ciptaan Tuhan. Apakah bisa dipahami oleh anak-anak? Semoga pengamalan sila pertama pada Pancasila ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, perhatikan tabel berikut. Tabel berikut adalah tempat ibadah umat beragama. Umat Islam beribadah di masjid. Umat Hindu beribadah di pura. Umat Kristen beribadah di gereja. Umat Buddha beribadah di wihara. Umat Katolik beribadah di gereja. Dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. Setiap umat beragama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Tetapi bukan berarti kita hanya beribadah di tempat ibadah tersebut. Mengapa demikian? Karena kita tetap bisa beribadah di mana saja. Seperti saat pandemi COVID-19 ini, setiap umat beragama bisa beribadah di rumahnya masing-masing. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, berikut adalah tabel perayaan hari besar umat beragama di Indonesia. Hari raya umat Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya umat Hindu adalah Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Hari raya umat Kristen adalah Paskah dan Natal. Hari raya umat Buddha adalah Waisak. Hari raya umat Katolik adalah Paskah dan Natal. Hari raya umat Konghucu adalah Imlek dan Cap Gomeh. Kita harus menghormati perayaan hari besar umat beragama satu sama lainnya. Anak-anak, sekarang cobalah pasangkan agama dan tempat ibadahnya. Umat Islam beribadah di
Betul, di masjid. Umat Katolik beribadah di? Betul, di gereja. Umat Buddha beribadah di? Wihara, benar sekali. Sedangkan umat Konghucu beribadah di? Di kelenteng. Wah, hebat! Semua siswa ibu sudah mengetahui agama dan tempat ibadahnya masing-masing. Sekarang, mari kita pasangkan agama dan hari besarnya. Hari besar Kristen adalah Natal. Benar sekali. Hari besar umat Buddha adalah Waisak. Betul anak-anak. Hari besar umat Islam adalah Idul Fitri. Yap, benar sekali. Hari besar umat Hindu adalah Galungan. Anak-anak sungguh hebat, bisa dengan mudah memasangkan agama dan hari besarnya masing-masing. Anak-anak, apa pendapatmu jika kamu mengalami hal berikut? Kamu sedang belajar bersama temanmu, tetapi temanmu harus beribadah. Apa yang akan kamu lakukan? Pikirkan baik-baik ya. Apakah di antara kalian ada yang berpikir saat teman akan melaksanakan ibadah, sebaiknya menghormati dengan cara mempersilahkan dia melaksanakan ibadah? Bagus. Jika hal tersebut akan kalian lakukan, berarti kalian telah mengamalkan sila pertama pada Pancasila. Ibu sangat bangga karena kita semua bisa mengamalkan sila pertama pada Pancasila dengan baik. Selanjutnya, mari kita bahas pengamalan sila kedua Pancasila. Bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Ya, benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa saja pengamalan sila kedua Pancasila? Pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan. Contoh, ada teman kita yang baru jatuh dari sepeda. Hal apa yang akan kita lakukan? Jika kamu mengejek, mencemooh, maka kamu tidak mengamalkan sila kedua Pancasila. Tetapi, jika kamu segera menolongnya, maka kamu telah mengamalkan sila kedua Pancasila. Yang kedua, membantu korban bencana alam. Beberapa kali kita menyaksikan terjadi bencana alam di Indonesia. Beberapa kali juga sekolah mengumpulkan donasi untuk disalurkan pada korban bencana alam tersebut. Donasi yang kita berikan termasuk bantuan pada korban bencana alam. Jika kita tidak mampu berdonasi uang, kita bisa memanjatkan doa kepada Tuhan supaya teman-teman kita yang tertimpa bencana alam dikuatkan dan
diberikan kemudahan untuk bangkit dari bencana yang dialaminya. Yang ketiga, tidak menyakiti dan menghina orang lain. Kita wajib menjaga perasaan teman kita. Tidak berkata kasar, tidak melakukan bullying, tidak menghinanya dengan alasan apapun. Kemudian, kita memberi sumbangan pada kegiatan sosial termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Apakah kamu pernah melakukan sumbangan? Jika sudah pernah, maka kamu telah mengamalkan sila kedua Pancasila. Selanjutnya adalah mengunjungi teman yang sakit. Jika ada temanmu yang sedang sakit, kamu bisa mengunjunginya. Selain mengunjungi secara langsung, kamu juga bisa mendoakannya atau memberikan ucapan kepada temanmu yang sakit agar tetap kuat dan segera sembuh dari sakitnya. Karena pandemi COVID-19 ini, tentu saja kita akan sulit untuk saling bertatap muka atau mengunjungi teman kita yang sakit. Tetapi kita bisa saling menguatkan dalam doa dan dalam komunikasi di media sosial. Jangan lupa izin dulu pada orang tuamu apabila kamu ingin berkomunikasi dengan temanmu yang lainnya. Nah, sekarang perhatikan dua gambar yang ada di layar. Gambar pertama adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu membantu teman yang mengalami kesulitan. Gambar kedua, santunan pada anak yatim piatu, termasuk juga pengamalan sila kedua Pancasila. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat selalu untuk menghargai orang lain, sebagaimana kita ingin dihargai oleh orang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.